Halo, ni mau itimi, Saipa. Perkenalkan, saya Apriani Kristina Sitanggang, guru IPS dari SMP Philadelphia Timika. Kali ini saya akan membawakan praktik baik terkait pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas dengan judul Wisata Belajar di Bonceng AI Gemini. Pembelajaran di SMP Philadelphia dilakukan di siang hari. Sering sekali hal ini kurang begitu efektif diakibatkan karena kondisi fisik siswa yang sudah lelah beraktivitas satu harian, belum lagi lingkungan sekolah yang ramai, sehingga peserta didik ikut tidak fokus untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Sebagai seorang guru, saya selalu bersemangat untuk menciptakan kelas yang memberdayakan setiap siswa. Pembelajaran diferensiasi tampaknya seperti solusi untuk mencapai tujuan tersebut. Namun pada praktiknya saya sering sekali diperhadapkan dengan berbagai tantangan. Misalnya, motivasi siswa yang berbeda-beda, sarana dan prasarana yang terbatas, serta memilih evaluasi apa yang cocok dan efektif untuk kegiatan pembelajaran. Sulitnya siswa mempertahankan fokus saat belajar di dalam kelas sering sekali menjadi bahan refleksi komunitas belajar. Upaya-upaya yang pernah dilakukan untuk meningkatkan semangat dan keinginan belajar peserta didik tidak sesuai seperti yang diharapkan. Langkah yang pertama saya lakukan adalah refleksi belajar. Hal ini terkait apa-apa saja yang dibutuhkan peserta didik saat belajar, kondisi seperti apa yang harusnya terjadi di dalam kelas. Langkah kedua yang saya lakukan adalah perancangan pembelajaran berdiferensiasi. Sebagai peserta program pendidikan profesi guru pada tahun 2021, saya memperoleh pemahaman mendalam terkait konsep pembelajaran berdiferensiasi. Menyiapkan media yang beragam, cara yang beragam, dan tuntutan tugas yang hasilnya beragam pula. Selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya. Kabar hari ini? Jadi kalau semuanya dalam kondisi baik, sebelum kita baiklah, kita masuk ke pertanyaan teman. Boleh satu orang membaca pertanyaan yang pertama? Oke, silakan. Apa yang Anda pahami tentang kegiatan ekonomi? Dari pertanyaan pemantik tersebut, saya mulai memetakan peserta didik berdasarkan kesiapannya mengikuti kegiatan pembelajaran. Di awal pembelajaran, saya menghadirkan video dengan materi yang bisa mereka pilih masing-masing sebagai rangsangan awal terhadap pemahaman materi yang akan didiskusikan. Terlihat mereka sangat fokus dalam menonton video yang ditayangkan. Setelah menonton, saya langsung hadirkan pertanyaan yang akan mereka bahas, yaitu kegiatan ekonomi yang ada di sekitar tempat tinggal mereka. Membuat presentasi, kalian boleh menjelaskan dan mengidentifikasi apa saja ya kegiatan ekonomi, contohnya produksi, distribusi, dan konsumsi yang ada di sekitarmu. Tuangkan dalam kertas yang akan membagikan. Dari kertas tersebut tadi saya sudah jelaskan di awal kalau kita melakukannya dengan wisata belajar. Hasilnya kalian akan kita tempel di dinding dan nanti kalian akan melakukan perjalanan wisata ke kelompok-kelompok lainnya. Presentasi boleh dalam bentuk drama, boleh juga dalam bentuk teks, boleh juga dalam bentuk gambar. Saat diskusi kelompok, saya menghampiri kelompok yang masih merasa kebingungan dan menyampaikan boleh melakukan tanya jawab dengan teman satu kelompok, boleh juga mengambil inspirasi dari buku, atau bahkan boleh meminta boncengan ke AI yang memang di meja guru tersedia laptop yang sudah terbuka aplikasi AI Gemini. Sepertinya tangan anak-anak masih terasa kaku. Mengetiknya juga masih menggunakan 2 jari telunjuk dan langkah touch-nya tertatih-tatih. Tidak masalah selagi mereka menikmati. Hasil karyanya mereka ditempel di dinding dengan posisi yang lumayan berjauhan. Dalam setiap kelompok berdiri satu orang menjadi pemandu wisata
dan anggota kelompok yang lainnya akan berwisata ke kelompok lain secara bergantian selama 3 menit. Pasar menghasilkan kebutuhan. Setelah wisata belajar, saya mengecek pemahaman peserta didik dengan menggunakan kuisis kertas. Kita akan merefleksikan pembelajaran kita kali ini. Bagaimana perasaanmu mengikuti pembelajaran kali ini? Senangkah tidak? Refleksi dari kegiatan praktik baik yang sudah saya lakukan ini ialah saya harus terus menginovasi pembelajaran, baik menggunakan AI, metode wisata belajar, atau metode-metode yang lain yang dapat membuat fokus peserta didik semakin baik. Perkenalkan, saya Ivoni Patrul Samal dari SMP Philadelphia Timika. Peserta didik juga dapat aktif secara langsung, berpikir secara kreatif dan inovatif, serta mengeksplor pembelajaran yang disampaikan, serta memberi umpan balik terkait pembelajaran yang mereka dapatkan di Saya SMP. senang dengan pembelajaran Mem Afriani. Pembelajarannya menarik, banyak hal-hal baru yang saya terima di dalam pembelajaran. Pemanfaatan AI dalam pembelajaran, wisata belajar, dan juga kuis yang diberikan sangat menantang. Demikianlah praktik baik terkait pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan di SMP Philadelphia Timika. Kiranya dapat menginspirasi Bapak Ibu sekalian dan Bapak Ibu bisa terapkan di sekolahnya masing-masing. Jangan lupa libatkan komunitas belajar Bapak Ibu untuk bisa menciptakan pembelajaran yang lebih baik. Semangat merdeka belajar. Terima kasih.